ya, yang katanya Bapak sekarang mengatakan bahwa kitab kita ini sudah dipalsukan, Pak. Ya kan? Bapak tahu nggak kitab Alkitab asli itu yang dipelajari Muhammad itu siapa yang tulis? Warakah bin Nawfal, Pak. Ada di Sahih Warakah. Bukhari. Ada di Sahih Bukhari nomor 3, Pak. Ada. Waduh. Warakah bin Nawfal. Jadi dia menulis Injil seizin Allah dalam bahasa Ibrani. Ya. Dan bahasa Arab. Nah, dan di Sahih berikutnya dikatakan bahwa Warokah itu menulis Injil dalam bahasa Arab, Pak. Bagaimana caranya si Warokah ini menulis Injil, Pak? Ya, itu yang dipelajari Muhammad, Pak. Ya, bisa sebentar bikin saya, murtad, Pak. Sebentar saya bukan mau bikin Bapak murtad, enggak ada pentingnya, Pak. Enggak ada pentingnya. Bapak murtad, enggak penting, Pak. Enggak penting, Pak. Enggak penting. Sebentar saya minta bantu Pak Kece untuk tampilkan yang Sahih Bukhari nomor 3 ya, Pak. Biar Bapak jelas ya. Bapak mengatakan tadi dipalsu-palsukan. Itu sahih, itu si kerjaannya si Warokah itu, Pak. Bentar, Pak. Bapak lebih bagus belajar sama saya masalah agama ini, Pak. Karena Bapak enggak ngerti apapun. Nanti saya bentangkan lagi. Nggak ada pengetatan di sini, nggak ada. Belajar. Nanti saya kongres dulu, Bos, kongres. Aduh, nanti saya kasih keren dong. Saya kitab suci Raja Salman 2500 tahun, woi. 2000 tahun, woi. Raja Salman. Gimana itu Raja Salman? Pak Minal jangan kesurupan Jibril, Pak. Jangan begitu, Pak. Nggak bagus. Pak Kece bisa tampilkan yang di private chat, Pak. https carihadis.com itu, Pak. Biar kita nanti ini kan kita kan mengajar. Ini kan Pak Timothy, nanti kita habis ini Pak Minal, nanti kalau Anda bertanya tentang Alkitab, kita akan jelaskan, Pak. Silakan, Pak. Ya, siap. Ya. Jadi gini, kita akan memberikan edukasi kepada seluruh penonton, ya kan? Bahwa yang kita sampaikan ini adalah kebenaran ajaran Islam, ya. Saya sampaikan, Pak, ini adalah Sahih Bukhari ayat 3 ini adalah bagaimana turunnya wahyu, Pak. Dan bagaimana pada saat pertama sekali si Warokah ini, si Muhammad ini juga nggak tahu siapa yang datang kepada dia, Pak. Ya, ini saya bacakan, ya. Yang di bawah aja, Pak Kece, di bawah aja. Sebentar, kita baca dari awal ya, Pak ya. Terus Pak, di atas, Pak. Ya, oke, ya. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Jadi mimpi ini pertamanya, Pak, wahyu itu, ya. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Jadi mimpinya mimpi di subuh nih, Pak. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih gua Hiro dan bertahanuts, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, sebulan sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanuts kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah, istrinya ya, Pak, mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hiro. Malaikat datang seraya berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat. Kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk yang ketiga kalinya dengan sangat kuat. Lalu melepaskanku dan berkata lagi, dalam kurung, "Bacalah." Dengan, dalam kurung lagi, menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi manusia Islam ini, Pak, dari segumpal darah. Bukan dari tanah liat ya, Pak. Dan bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nabi SAW kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Jadi wahyu pertama itu, Pak, Iqra, Iqra, Iqra. Itu, Pak, sampai 3 kali. Itu wahyu pertama, Pak.
beliau menemui Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Tadi hadis yang kita baca, ketika dia minta ditunjukkan wajah aslinya si Jibril, dia pingsan, Pak. Memang ketakutan. Pak Kece bisa turun ke bawah, Pak. Mainannya ditaruh di sini. Sebentar, Pak. Yang mana tadi? Pak, naik sedikit, Pak. Naik sedikit, Pak. Oke, ya. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya. Karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Warokoh bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga, ini Warokah ya, Warokah juga menulis buku dalam bahasa Ibrani. Warokah juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Jadi yang dipelajari oleh Muhammad ini adalah kitab Injil tulisan Warokah dalam bahasa Ibrani yang ditulis dengan izin Allah. Nah, Pak Kece di sini di bawah ini ada Sahih Bukhari 4572, bisa diklik nggak, Pak? Yang nomor 1, ya. Nah, itu tadi bahasa Ibrani ya, Pak. Bahasa Ibrani. Kita bentangkan kekacauan ini, Pak. Ya. Dan itu katanya dengan izin Allah. Bisa, Pak? Udah ini. Pertanyaannya apa, Pak ya? Udah ini. Loh, kan Bapak bilang bahwa Alkitab itu sudah dipalsu-palsukan. Saya mau nyampaikan yang memalsukan itu Warokah, Pak. Bapak paham nggak sih? Boleh saya jawab, Pak? Apa boleh saya jawab? Sebentar, saya bentangkan dulu, Pak. Sebentar dulu. Itu kan dalam bahasa Ibrani tadi. Iya, di Sahih Bukhari 4572 ini disebutkan bahwa bahwa Injil yang ditulis si Warokah ini dalam bahasa Arab, Pak. Satu bahasa Ibrani, satu bahasa Arab. Sementara Injil yang kita imani saat ini, Pak, itu dalam bahasa Yunani, Pak, bukan Ibrani, bukan Arab. Jadi kalau Bapak klaim bahwa ya udah simpel, Pak, tunjukkan sebentar. Yang isinya Al-Quran, Pak. Pak Cila, tunjukkan saya mana Injil yang isinya Al-Quran. Injil yang isinya Al-Quran? Iya. Ngapain Injil isi Al-Quran, Pak? Orang kita nggak kenal Al-Quran. Kan tadi Bapak bilang tadi katanya yang itu memalsukan Al-Quran, Injil Waroko. Ya kan? Kan ditulis, Pak. Ditulis di situ tadi bahwa Warokah itu menulis Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Mana ada Injil dalam bahasa Ibrani, Pak? Dengan izin Allah lagi. Pak Miller, tanya sama Warokah Injilnya itu. Iya, jangan tanya ke kita. Jangan tanya sama kita. Kalau gini, Pak Cilar, sekarang pertanyaannya apa, Pak? Ada nanya apa sekarang? Gitu aja. Saya tidak menanya. Saya hanya menjelaskan kepada Bapak bahwa isu yang mengatakan Injil itu telah dipalsukan, asal muasalnya dari Sahih Bukhari 3 ini, Pak. Bisa kita lihat bahwa di saat itu loh, si kenapa Anda kemudian namanya dari sumber-sumber Islam? Kan lucu gitu ya. Loh, saya harus merujuk ke Islam, Pak, karena di Alkitab kita nggak ada Islam. Islam dengan Kristen lebih tua Kristen, Pak. Lu gimana sih, Pak? Iya, ya makanya di sini. Makanya di sini, Pak. Sumbernya ada Paminal yang klaim Injil itu dirubah, Paminal. Kan kamu tadi yang klaim bahwa Injil itu sudah dirubah. Nah, kita tunjukkan bahwa sebentar, Bilal, sebentar. Jangan ditanya dulu. Enggak, sebentar. Saya di Zoom-nya diam dulu, kamu diam dulu. Dimut dulu dia, Pak Kece. Saya akan jelaskan. Kamu tadi mengatakan bahwa Injil itu telah dipalsukan. Itu satu poinnya kan? Saya jelaskan Injil yang dipalsukan itu mana? Ya ini dari Sahih Bukhari 3 ini kita ketahui bahwa yang memalsukan Injil itu adalah Warokah bin Naufal. Sudah belum? Paham nggak kamu? Sudah belum? Ya sudah belum, Pak. Ya paham nggak dulu? Sudah belum? Saya jawab nanti.
Paham nggak? Kalau Paham paham nggak? Kalau Iya, nggak paham, saya ngerti. Kalau paham kita lanjut. Jadi kan dari Bukan, Sahih jawab dulu, Pak. dari Jawab Sahih dulu, Bukhari gitu tadi ya. sebentar Pak. Dari Sahih Bukhari tadi, Sahih Bukhari 3 dikatakan bahwa Warokah bin Nawfal itu menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Di 4572 disampaikan bahwa Warokah itu menulis Injil dalam bahasa Arab. Dari situ kita bisa lihat bahwa Injil palsu itu adalah Injil yang ditulis oleh si Warokah. Kalau Bapak menanyakan hal itu kepada kita, kita tidak mengakui itu, Pak. Iya, Bapak cari dulu tuh Injilnya si Warokah itu di mana. Mungkin ada ayatnya, Warokah 1 ayat 1. Isinya, kedua tangan Allah, kanan semua. Ah, itu isinya tuh. Barangkali itu isinya. Itu yang kalian imani. Kalau yang kami imani adalah Injil yang ada sekarang. Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu. Jadi Pak Cicak, ya Pak. Bukti nyata Warokah itu salah tulis Injil dalam bahasa Arab itu gampang sekali Pak. Kita kasih tahu dia, ya. Dikatakan Ibu Yesus itu yang disebut di dalam Al-Quran itu Isa Al-Masih, ibunya bernama Maryam. Sedangkan di kitab kita Injil itu adalah Maria. Terus dikatakan Maryam itu saudaranya Harun dan Musa. Mereka hidup berbeda, 500 tahun berbeda dulu Harun, Musa, dan Maryam. Nah, ini sebuah kesalahan yang ditulis Warokah. Ya, kemudian dikatakan lagi Isa tidak disalibkan, sedangkan di kitab kita mengatakan Yesus Kristus disalibkan. Begitu loh. Dan saksi-saksinya begitu banyak sekali. Kalau kita buka di Injil Yohanes itu saksinya banyak banget. Bukan hanya dongeng doang semata gitu loh, Pak. Ya, jadi ini kita melihat sebuah kebohongan besar dari dunia muslim, ya. Seharusnya mereka yang menuntut Warokah, mana Injil itu? Pada saat itu kan Muhammad masih hidup. Belum mati Muhammadnya. Berarti Muhammad juga tahu itu Injil ada di mana. Nah, itulah yang dikatakan terkutuklah orang yang menulis kitab suci dengan tangannya sendiri. Nah, itulah Warokah yang kalian harus integrasi dia. Kalian harus cari itu kitab Injil yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Sedangkan kitab Injil kami ditulis oleh 4 orang, Pak. Yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Begitu loh, Pak. Kemudian ditulis dalam bahasa Yunani, ya. Dan Injil itu jauh lebih dulu ada, sebelum Muhammad ada, sebelum Allah ada, sebelum Al-Quran ada, Injil sudah ada terlebih dahulu. Begitu loh, Pak. Ya, silakan Bapak jawab. Pak Aceh, boleh masuk. Boleh, Pak Freddy, silakan, Pak Freddy. Kemana itu si Mila? Pak Minal mana Pak Minal? Aduh, kabur dia. Aduh. Minal mana Minal? Terima kasih Pak Aceh. Aduh, sholat. Pak Minal hilang ini. Sebentar Pak, saya mau bicara dulu boleh Pak? Pak Minal. Cari Injil Barokah dia, Pak, Barokah. Pak Minal kemana Pak Minal? Kok ngilang? Sampai Anies datang nggak ketemu itu Pak. Ada yang nelpon. Memang kalau ada yang nelpon, handphonenya suka berubah. Pak Minal kemana Pak Minal? Pak Aceh, silakan. Berarti kita mesti tanya setiap muslim yang masuk di sini, apakah mereka di rumah mereka ada kitab yang namanya Sahih Bukhari, ya Tarmizi dan lain-lain. Kalau mereka nggak punya, pantas Pak, mereka kaget waktu dibukakan ini. Iya. Lalu mereka akan berbalik bilang itu apa namanya? 100% nggak punya Pak, 100% nggak punya mereka, karena itu bukunya mahal Pak. Iya, jadi kalau di Sahih Bukhari.com itu palsu, Sahih.com itu tidak benar, seharusnya orang muslim menuntut dong sama yang bikin itu. Itu kan ada jalur hukumnya, betul nggak? Nah, jangan hoax lah. Kita bicara bukti fakta gitu loh. Jangan sembarangan. Kalian selalu menuduh kitab Injil kita tuh palsu. Tetapi sebenarnya yang memalsukan itu orang kalian sendiri. Kita juga tidak boleh disebut Nasrani loh Pak. Orang Nasrani itu adalah sekte yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bertentangan. Begitu loh.
Jadi jangan dikatakan Nasrani atau Nasoro itu nggak benar Pak. Itu sekte yang tidak percaya, itu berseberangan dengan Tuhan Yesus. Begitu loh Pak. Baik. Terima kasih.